Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang beberapa sensor cahaya dan tegangan pembandingnya. Yang pertama di sini ada LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, ini gambarnya. Jadi, LDR ini dia cara kerjanya saat dia membaca intensitas cahaya yang berbeda, maka jumlah resistansinya atau hambatannya itu juga akan berbeda juga. Besarannya nanti akan berbeda. Oke, langsung saja kita masuk kepada rangkaiannya. Ini yang pertama, kita menggunakan power supply 5 volt sebagai sumbernya, kemudian ada LDR dan kita akan menggunakan potensio di sini. Kita juga menggunakan transistor tipe NPN, kemudian relay dan 2 buah LED. Oke, untuk cara pemasangannya sendiri aku jelasin dulu. LDR itu tidak ada kaki positif dan negatifnya, jadi teman-teman bebas memasangnya, mau yang kaki satu ditaruh di positif atau kaki duanya yang di positif itu bebas. Pokoknya ini nanti yang satu tersambung pada sumber positif dan yang satunya lagi itu nanti akan terhubung sama basisnya transistor dan salah satu kaki potensio. Kemudian untuk potensionya itu kan ada 3 kaki potensio yang saya pakai itu. Itu kaki tengahnya disambung atau dijumper kepada salah satu kaki di pinggir. Jadi ada 3 kaki, kaki 1, kaki 2 sebagai kaki tengah, dan kaki 3. Oke, kaki 2-nya itu bisa dihubungkan ke kaki 1 atau dihubungkan ke kaki 2. Kemudian untuk memasang kaki 1 dan 2-nya itu juga bebas. Pokoknya salah satunya itu nyambung sama basisnya transistor dan satunya lagi nyambung sama sumber negatif dari power supply. Kemudian untuk kaki emitternya itu disambungkan ke kutub negatif. Itu yang ada gambar panahnya itu kaki emitter, dia disambungkan ke negatif. Kemudian kaki kolektornya disambungkan kepada koilnya relay. Kemudian itu kan di relay ada 2 koil. Nah, yang satunya masuk ke kolektor transistor, koil yang lainnya itu masuk ke sumber positifnya dari power supply. Nah, untuk relay kan itu ada kaki normally open dan normally close. Pertama kita sambungkan dulu normally close-nya ke kaki positif LED 2. Dan kaki negatifnya LED 2 itu nanti nyambung ke sumber negatif power supply. Terus kaki normally open-nya dari relay itu disambung ke kaki positifnya LED 1 dan kaki negatifnya LED 1 itu nanti disambungkan ke power supply. Jangan lupa menggunakan resistor untuk masing-masing LED. Bisa menggunakan 220 atau 330 itu juga sudah bisa, supaya LED-nya nanti tidak rusak. Untuk cara kerja dari rangkaian ini, pertama-tama LED 2 akan menyala dulu karena tadi kan ditaruh di pin normally close dari relay kan. Nah, ini menyala dulu, kemudian nanti saat kita mengubah intensitas cahaya di LDR atau misalnya dengan kita tutup, nah itu LED 1 akan gantian menyala dan LED 2 akan mati. Gitu. Langsung saja contohnya seperti ini. Saat kita tutup, intensitas cahayanya itu akan berkurang dan kemudian LED 1 akan menyala. Saat kita buka intensitas cahayanya tinggi, itu maka LED 2 yang akan menyala. Begitu terus selama pokoknya kalau kita buka, kita tutup itu nanti bakal begitu terus. Oke, sekarang kita coba untuk melihat tegangannya. Itu kita sambungkan kaki negatif dari multi ke LED dan kaki positif multi itu ke kaki basis. Nah, kita lihat saat kondisi terbuka itu akan terbaca sekian, dan kalau ditutup itu tegangannya akan turun atau akan berubah.
Nah, itu turunnya cuma sedikit ya, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi itu ada penurunan tegangan saat kita tutup. Karena resistansi dari LDR itu akan meningkat saat ditutup. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita menggunakan fotodioda dan infrared. Infrared itu yang biru-biru dan fotodioda itu yang putih kayak LED biasa. Infrared kita nanti cek dulu apakah infrarednya itu menyala atau tidak. Untuk mengeceknya kita cukup menyorotkan kamera HP kita kepada bagian depannya dari infrared, harus benar-benar dari pucuknya itu. Nanti kelihatan ada merah-merah kalau menyala. Tapi kalau infrarednya dalam kondisi tidak baik atau mati, itu nanti biru biasa kayak kalau kita lihat dengan kasat mata. Ini rangkaian berikutnya itu ada tadi seperti yang kusebutkan, kita menggunakan IR LED atau infrared, kemudian ada fotodioda. Nah, kita juga masih menggunakan sumber tegangan dengan power supply 5 volt. Di situ di bawahnya infrared ada resistor 150E, itu maksudnya adalah 1500, dan ada resistor 10.000 atau 10K. Kemudian kita menggunakan potensio juga senilai 10.000, atau kita bisa pakai yang 5.000 juga nggak apa-apa, atau 20.000 juga nggak apa-apa. Kemudian di sini ada IC atau LM358, kita menggunakan itu juga. Dan itu ada LED biasa, kemudian ada resistor 1K untuk pengaman si LED ini. Oke, langsung aja teman-teman bisa merangkainya seperti ini. Dan tapi itu perlu digarisbawahi, untuk output kita tidak gunakan karena kita nggak ada output lain selain LED biasa itu sebagai indikator. Jadi itu nggak dipasang nggak apa-apa, tidak berpengaruh sama rangkaian kita. Kemudian hal lain yang perlu digarisbawahi itu pemasangan dari infrared dan fotodioda. Pemasangannya itu harus benar-benar saling berhadapan dari kepala si infrared dengan kepala si fotodioda. Jadi harus saling menghadap, karena itu nanti kan cara kerjanya saat infrared menyala, infrared akan memancarkan sinar yang secara kasat mata kita tidak bisa lihat, tapi fotodioda itu bisa membaca. Dan untuk men-trigger si fotodioda itu kita harus mengarahkan pancaran sinar dari infrared benar-benar masuk ke fotodioda. Nih harus kayak gini ya friend, harus benar-benar saling berhadapan antar kepala infrared dengan kepala fotodioda. Ini rangkaian yang sudah saya buat dengan teman saya. Nah, itu nanti kan antara infrared sama fotodioda itu ada sela kecil yang bisa kita selipin kertas karton. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat saat kertas karton menghalangi cahaya dari infrared ke fotodioda, maka itu nanti LED indikator dia akan mati. Saat cahaya dari infrared itu tidak terhalangi, maka LED indikator tidak akan mati juga. Oke, berikutnya ada penjelasan tentang bagaimana cara kita mengukur tegangan pembanding atau kita mengetahui perbedaan tegangan saat infrared ditutup dengan saat infrared tidak ditutup. Ini ada penjelasan dari teman saya. Ini adalah kayak rangkaian pembanding. Jadi untuk yang kaki 3 itu nanti kan terhubung dengan fotodioda, dan kaki negatif terhubung dengan potensio. Jadi ketika tegangan di kaki 3 dia lebih tinggi, maka LED yang sebelah sini dia akan menyala. Dan ketika nanti ini kan dia kan saling ini nih, infrarednya itu mengirimkan sinar ke fotodioda yang ditangkap di fotodioda, dan ketika kita tutup itu maka tegangan di kaki 3-nya itu dia akan turun sehingga LED yang di sini akan mati. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita akan coba ukur untuk kaki negatif. Kita akan ukur yang pin 3 tadi. Kaki negatif ini kita taruh di ground. Lalu untuk kaki positifnya kita letakkan di sebelah sini untuk mengukur kaki 3-nya.
itu bisa dilihat itu adalah 5 volt. Ini sebelum ditutup ya. Jadi tegangan di kaki 3 itu 5 volt. Nah, sekarang kita lihat tegangan pembandingnya. Untuk tegangan pembanding, kaki negatif masih sama di ground. Lalu untuk yang positif kita taruh di kaki 2 potensio. Kaki tengahnya. Ini kita tusuk begini saja. Nah, itu tegangan pembandingnya adalah 2. Nah, tegangan pembandingnya adalah 2. Jadi kan dia lebih, tegangan yang kaki 3 tadi kan dia lebih besar karena dia 5, dan yang pembandingnya itu 2. Makanya dia menyala. Sekarang coba kita tutup. Nah, sekarang kita tutup, kita ukur. Nah, itu dia lebih kecil dari 2. Nah, itu bisa dilihat. Itu 1,2 lah. 1,2 volt. Dia lebih kecil sehingga lampunya mati. Ini lampunya mati karena tegangannya dia lebih kecil. Tegangannya dia lebih kecil. Nah, itu tegangannya dia lebih kecil tuh. Lebih kecil dari 2.